Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya banggakan, yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan undangannya juga kepada CEO Tarato Foundation, Bapak Satrio Tanujoyo. Lalu juga kemudian saya nih rasanya kalau ketemu dengan Kementerian Pariwisata Ekraf dan juga Kementerian Pendidikan, rasanya kok jadi kayak lagi rapat kerja untuk melakukan pengawasan. Saya akan sapa dulu, ada Pak Aris tadi dan juga ada Pak Riki yang sudah memberikan paparannya, dan tentunya Prof. Rini tadi sudah memberikan juga paparannya. Salut, ada rektor perempuan yang bernas dan tentunya mewakili perempuan di dalam dunia pendidikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga Mas Boy serta seluruh scholars, para generasi muda, para cendekiawan insya Allah yang akan menggantikan para pemimpin bangsa di masa depan dan tentunya bisa memberikan perbaikan-perbaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang. Izin, saya mungkin agak berbeda karena kalau tadi saya melihat paparan dari Pak Riki ataupun dari Pak Satrio, Pak Aris, maaf, dari Pak Aris, saya ingin mengajak semua scholars, sekali lagi semua scholars, karena tadi Ibu Rini bilang, para scholars ini harus memiliki pemikiran yang analitis, harus memiliki pemikiran yang cukup kritis, gitu kan? Mari kita cermati paparan-paparan mereka, sehingga itu bisa menjadi masukan bagi kami yang sebagai pembuat kebijakan bersama pemerintah membuat kebijakan yang juga berdampak kepada masyarakat atau warga negara Republik Indonesia. Ya, kita cermati. Oke, jadi framework yang akan saya sampaikan bagi para scholars dan juga para tamu undangan. Yang paling pertama, apa yang saya paparkan ini adalah berdasarkan kepada informasi kinerja pengawasan saya di Komisi 10 terhadap mitra kerja kami, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini terkait dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini tentunya yang menjadi poin, karena tadi Prof. Rini sudah menyampaikan di kampus Merdeka Belajar di kampus Merdeka, kalau saya lebih mendeteksi ataupun melakukan pengawasan dan menyampaikan paparan ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di pendidikan dasar dan menengah. Seperti apa Merdeka Belajar dan seperti apa hal tersebut sudah dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini, dan tentunya ini menjadi masukan-masukan kepada semua masyarakat. Semua perubahan pasti mau tidak mau, suka tidak suka, memaksa kita untuk bisa beradaptasi dengan semua kondisi. Dan tentunya Merdeka Belajar pada saat COVID-19 ini juga memaksa kita, memaksa seluruh pemangku jabatan dalam urusan pendidikan untuk beradaptasi, terutama orang tua. Orang tua super duper harus beradaptasi dengan kondisi belajar jarak jauh ini. Mari kita cermati bersama. Saya juga membuka diri saya untuk bisa menerima analisis, masukan ataupun kritikan dari para scholars terkait dengan apa yang saya sampaikan, sehingga ini juga bisa menjadi bahan input yang terpenting untuk juga disampaikan kepada pemerintah dalam setiap kinerja-kinerja pengawasan kami melalui raker di DPR. Silakan lanjut. Merdeka Belajar menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim adalah merdeka di dalam berpikir. Guru agak blur ya, bisa diperjelas barangkali? Terima kasih. Guru memiliki kebebasan secara mandiri untuk menerjemahkan kurikulum sebelum diajarkan kepada para siswa. Lalu kemudian pembelajaran juga terjadi ketika guru bisa menerjemahkan kurikulum, dan unit pendidikan, sekolah, guru, dan murid memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Paradigma Merdeka Belajar ini merupakan wujud adanya transfer informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru diberi kebebasan untuk memilih metode atau strategi belajar yang bisa memudahkan para siswa untuk memahami materi yang diajarkan. Lanjut. Punten, terima kasih. Lalu kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 4 pokok kebijakan di bidang pendidikan nasional melalui program Merdeka Belajar tersebut. Apa itu? Yang terpenting, yang paling happening dan selalu membuat semua para siswa ini happy adalah tidak adanya UN, dihilangkan, gitu kan? Bahwa penilaian USBN ini juga diganti dengan tugas kelompok, karya tulis, ataupun dalam bentuk-bentuk lain yang disesuaikan dengan sekolah masing-masing.
Lalu kemudian UN yang ditiadakan ini diubah menjadi asesmen kompetensi minimum, yaitu kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa atau literasi, dan matematika atau numerasi, dan survei karakter, yaitu diwujudkan atau dicapai dengan penguatan pendidikan karakter. Ada juga penyederhanaan RPP dan penulisan RPP yang dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi program pembelajarannya, dan adanya zonasi yang dirubah. Walaupun zonasi ini ada kebijakan baru, tapi kemarin sempat juga ramai ya zonasi di Jakarta dengan menggunakan penerapan usia ataupun pencapaian usia anak itu juga menjadi perdebatan dan juga ribut, sempat demo orang tua sampai melibatkan Komnas Anak ya. Nah, yang ini saya sampaikan terkait dengan yang paling simpel saja. Saya yakin Pak Aris tahu bahwa saya termasuk orang yang sangat cerewet untuk meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah Bapak Nadiem Makarim beserta seluruh dirjen-dirjen dan jajarannya, para direktur dan staf-stafnya, untuk menerjemahkan survei karakter. Bagaimana penguatan pendidikan karakter diterjemahkan di dalam kurikulum. Karena definisi dari pendidikan karakter adalah membentuk penyempurnaan diri individu yang berlangsung secara terus-menerus, dilakukan melalui sebuah kegiatan ataupun perilaku yang juga dilatihkan menjadi sebuah keterampilan yang akhirnya semua nilai-nilai yang bersifat tangible maupun intangible itu terinternalisasi dalam diri seseorang. Mohon maaf saya pakai bahasa ini karena background pendidikan saya adalah psikologi. Nah, menurut saya pendidikan karakter ini adalah penting untuk diinternalisasikan. Kalau memang itu tidak diterjemahkan seperti penerjemahan kurikulum untuk mencapai kemampuan bernalar bahasa dengan literasi ataupun matematika melalui numerasi, bahwa survei karakter ini tidak akan menjadi sebuah goals yang bisa tercapai. Karena dalam prosesnya, penguatan pendidikan karakter tidak terwujud secara terintegrasi di dalam kurikulum sehari-hari yang diberikan oleh guru kepada siswanya atau yang dilakukan oleh siswa. Itu kritikan saya kepada Pak Nadiem Makarim. Sampai sekarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri belum bisa menunjukkan kepada kami permintaan saya khususnya untuk bagaimana sebetulnya format daripada survei karakter itu, apakah bersifat nasional untuk melihat karakter bangsa, ataukah bersifat parsial per provinsi, ingin melihat bahwa Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah akan dilakukan seperti itu? Belum bisa dijawab, masih dalam masa penggodokan oleh 100 orang ahli. Itu yang saya dapat dari Pak Nadiem Makarim. Nanti bisa dikoreksi barangkali kalau salah oleh Pak Aris ya. Lalu kemudian tentang penyederhanaan RPP. Jangankan di seluruh Indonesia, ketika kami melakukan kunker kita bukan magabu ya, scholars, magabu makan gaji buta, bahwa kita kunker betul-betul menyampaikan dan mencari aspirasi dan menyatakan ataupun melihat, mencari informasi, menangkap informasi dan aspirasi adanya kesulitan-kesulitan yang bisa menjadi sebuah informasi sebagai cross-check untuk melakukan pengawasan dengan kementerian. Contoh misalnya di dapil saya, para guru sesungguhnya kebingungan. RPP ini kan rencana program pembelajaran. Bagaimana guru hari ini akan mengajarkan, apa yang diajarkan, bagaimana deskripsinya, bagaimana deskripsi detailnya. Yang biasanya minimal 10 halaman itu harus disederhanakan menjadi 1 atau 2 halaman. Nah, tentunya ini juga merupakan sebuah skill tambahan, skill yang harus dimiliki oleh para guru untuk menyederhanakan RPP. Menyederhanakan RPP saja mereka sudah tambah bingung, butuh skill, gimana mereka mau melakukan evaluasi proses pembelajaran. Bukan berarti kita tidak suka dengan kebijakan ini, tidak. Tapi justru kebijakan ini juga harus disertai dengan pendampingan lain, sehingga kebijakan ini bisa dilakukan secara baik ataupun dengan lancar dan diterapkan atau dilakukan oleh semua guru-guru sesuai dengan kebijakan yang diinginkan oleh Menteri. Lanjut. Surat edaran Mendikbud nomor 4 juga tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa COVID ini juga merubah paradigma berpikir orang tua dan guru dan juga institusi pendidikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh yang diterjemahkan secara literally secara harafiah itu pasti online, pasti semuanya bersifat digital. Padahal mungkin bisa ada bentuk-bentuk lain juga, bentuk metode pembelajaran lain walaupun tidak tatap muka tapi ada bentuk pembelajaran lain.
Nah, ini tentunya perubahan ini juga tidak serta-merta membuat semuanya menjadi lancar, menjadi nyaman dilakukan oleh semua orang. Proses belajar dari rumah ini tentunya dianggap satu-satunya cara yang bisa sebagai suatu cara antisipasi dalam rangka ataupun dalam masa darurat COVID-19 ini. Lalu kemudian ujian sekolah untuk kelulusan dilihat dari portfolio, nilai raport, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, juga penugasan, adanya tes secara daring atau asesmen jarak jauh lainnya. Putri saya kebetulan kemarin lagi SMA kelas 3, dia melakukan ujian juga sempat secara online, lalu kemudian sekarang melakukan masa orientasi siswa juga secara online. Dan tentunya hal ini ada sebuah perubahan baik secara psikologis maupun secara fisik yang dirasakan oleh kita dampaknya dalam kehidupan kita. Lalu kemudian ada kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portfolio, nilai raport, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Lalu kemudian ada penerimaan peserta didik baru. Ini juga secara online dilakukan. Atau orang tuanya datang dengan ada protokol yang memang sangat strict sekali, sangat kaku sekali yang harus ditepati ataupun diikuti dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lalu kemudian ada perubahan kebijakan lain, dana operasional sekolah atau dana BOS itu juga bisa dilakukan atau di-convert ataupun digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah yang membiayai keperluan untuk pencegahan pandemi COVID-19. Lanjut. Nah, bagaimana sih? Ini bagian dari pengawasan kami. Efektivitas kebijakan pendidikan dengan metode pendidikan jarak jauh. Atau istilahnya sekarang kan serba online, wah didigitalkan semuanya. Ternyata ini kalau tadi Prof. Rini bilang, alhamdulillah nih para scholars kita sudah bisa bergabung di sini, punya gadget ataupun punya gawai, terus kemudian punya jaringan, punya kuota, punya wifi, punya pendukung sarana dan prasarana yang memungkinkan kita di dalam Tanoto Scholar Gathering hari ini. Tapi begitu banyak saudara-saudara kita lain di ujung Indonesia sana, di daerah 3T, tidak punya keistimewaan itu, tidak punya privilege itu yang kita rasakan hari ini. Yang kami tangkap adalah informasi-informasi dari seluruh Indonesia, tidak di kota besar saja. Kemampuan di bidang teknologi itu tidak merata, baik dari diri siswanya, dari gurunya, dari dosennya, apalagi orang tua. Lalu kemudian perbatasan sarana, nggak punya HP, nggak punya laptop, nggak punya komputer, nggak ada jaringan internet, nggak ada biaya untuk kuota, boro-boro mau bayar kuota pulsa, buat makan aja mereka nggak punya. Lalu keterbatasan pelaksanaan asesmen belajar, khususnya bagi siswa SMK dan mahasiswa kedokteran, khususnya yang melakukan koas atau internship. Karena mereka harus praktek secara langsung, sementara protokol kesehatan harus dijalankan. Jadi mereka tidak bisa melakukan hal ini. Lalu bagaimana hal ini bisa dilakukan? Lalu bagaimana hal ini bisa diatasi tantangan-tantangan ini yang terjadi? Tentunya ini menjadi PR bersama. PR bersama yang didiskusikan bagi pemangku jabatan yang membuat kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah eksekutif yang diwakili oleh kementerian-kementerian dan juga kami, para legislator yang dipilih untuk mewakili masyarakat. Nah, tentunya telinga kami juga harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh para scholars di sini misalnya. Lanjut. Ya, catatan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan khususnya yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim. Asesmen kemampuan minimal siswa dan survei karakter. Hal ini saya sampaikan pada saat saya rapat kerja dengan Pak Nadiem. Pengembangan alat ukur itu harus sesuai dengan target capaian. Tidak mudah membuat alat ukur. Harus melakukan beragam FGD, harus melakukan ketepatan kriteria, harus melakukan pilot project, harus melakukan uji coba yang kemudian dikembalikan lagi, diperbaiki, disempurnakan, uji coba lagi melalui tahapan. Bukan berarti kita menjadi pesimis, tidak. Tapi lakukan itu dengan tepat sehingga ini menjadi sebuah assessment ataupun tools assessment yang kemudian bisa berlaku 50 tahun, 20 tahun misalnya.
sehingga kita punya platform assessment tools yang dikembangkan kemudian. Tidak setiap menteri ganti, assessment tools-nya ganti gitu. Tapi ini long life assessment tools gitu misalnya. Lalu kemudian adanya pembekalan SSDM, pelaksana dan penilai hasil assessment. Evaluasi penyempurnaan alat ukur dan pelaksanaan assessment. Lalu bagaimana dengan USBN yang diserahkan ke sekolah masing-masing? Tidak semua guru memiliki kemampuan untuk membuat soal-soal yang bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai asesmen kemampuan belajar, baik itu dari sisi knowledge maupun dari penilaian pencapaian kemampuan karakter atau sebagai capaian pendidikan karakter. Nah, tentunya ini harus adanya pemerataan kemampuan SDM untuk membuat item-item soal sebagai alat ukur atau asesmen keberhasilan belajar siswa. Lalu bagaimana pemerataan kemampuan SDM ini untuk melakukan penilaian yang secara objektif? Betul, program Pak Nadiem Makarim ada guru yang dijadikan sebagai guru pembelajar. Jadi artinya kayak TOT lah, training on trainer. Jadi guru yang memang sebagai guru penggerak, dia baik kemampuan kompetensi ilmunya atau inteleknya maupun juga kemampuan karakternya, lalu kemudian dia menularkan kemampuannya tersebut kepada guru-guru lain-lain di seluruh Indonesia ataupun di wilayahnya di mana dia bekerja. Lalu kemudian catatan di pendidikan jarak jauh. Penting untuk pemerataan kemampuan di bidang teknologi dan juga penyediaan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini di seluruh sekolah hingga di daerah 3T. Jika pendidikan jarak jauh ini diartikan sebagai pendidikan yang bersifat digital atau pendidikan melalui daring. Tapi bagaimana pendidikan jarak jauh yang tidak daring? Luring misalnya, bisa nggak itu dilakukan? Contoh misalnya, ada guru yang di Gunung Kidul, dia keliling untuk mendatangi siswa-siswanya karena siswa-siswa tersebut orang tuanya tidak memiliki kemampuan finansial untuk bisa membeli HP atau HP-nya satu tapi tidak smartphone misalnya, lalu dia datang. Nah, apakah ini juga bisa dilakukan di seluruh Indonesia oleh guru-guru? Padahal yang melakukan ini adalah guru honorer. Lanjut. Lalu kemudian poin pembelajaran dari metode pendidikan jarak jauh atau yang saat sekarang ini kan diartikan sebagai digitalisasi pendidikan melalui online atau melalui daring. Aspek peran orang tua. Orang tua ini sebagai tutor, fasilitator, pendidik, dan pembentuk karakter. Kenyataannya saat ini, saya kemarin bertemu dengan beberapa orang tua, kebetulan kami sedang rapat, lalu tidak rapat di DPR, kami rapat ada webinar lagi, terus kemudian orang tua, Mbak Desi, kapan sih tatap muka? Ayo dong, aduh ribet banget deh sekolah ini ya, di rumah aku ribet banget, anakku yang satu begini, anakku yang satu begini, anakku yang satu begini. Itu semua dialami oleh orang tua yang memiliki anaknya yang sedang bersekolah di usia pendidikan dasar sampai usia pendidikan atas. Memang tidak ada orang tua yang mengalami problem ketika mereka berhadapan dengan para scholars yang sudah menjadi mahasiswa, tidak ada. Baik itu juga dilakukan survei hasil PJJ di perguruan tinggi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang tidak ada sebuah kendala yang signifikan. Oleh karena itu, menurut saya tidak terlalu membahas hal itu. Yang justru menurut saya penting untuk dibahas adalah bagaimana keberhasilan pendidikan jarak jauh ini, baik daring maupun luring, dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa COVID ini untuk kemudian ini menjadi sebuah cikal bakal perbaikan pendidikan ke depannya untuk kita siap dalam kondisi apapun, dalam konteks apapun, dalam situasi apapun, tidak harus selalu dalam konteks pandemik misalnya. Lalu kemudian guru. Guru ini juga perannya sebagai tutor, mentor, fasilitator, pendidik, dan pembentuk karakter. Lalu anak, ini dia. Anak harus menjadi pembelajaran yang aktif, harus memberikan pengaruh juga untuk memberikan pembentukan karakter. Karena anak ini kan biasanya kalau peer, dalam konteks anak-anak di usia anak sekolah dasar sampai atas itu peer pressure ini menjadi suatu hal yang memberikan pengaruh dalam pembentukan karakternya. Lalu kemudian aspek afektif. Orang tua ini kan harus bertanggung jawab, memberikan perhatian, kasih sayang, kebersamaan, pendampingan, kedisiplinan, tapi tentu tetap kepada anak-anak pada saat melaksanakan pendidikan jarak jauh. Lalu kemudian guru juga harus mengedepankan kedisiplinan, perhatian, kepercayaan, dan tanggung jawab, walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka ataupun secara fisik. Lalu kemudian aspek perilaku.
orang tua ini yang tahu kan selama ini saya sendiri juga sebagai orang tua, tentunya kalau kita ngajarin anak, biasanya kan kita cuma bayar sekolah, anaknya kita suruh sekolah, pulang ngerjain PR, kita tanya udah selesai PR-nya nak, gitu doang kan. Tapi kita jarang sekali melakukan pendampingan misalnya. Kebetulan putri saya sekolahnya selama SMA itu dia di pesantren, jadi kehidupan sehari-harinya tidak bersama saya. Tentunya ini menjadi suatu hal yang dalam tanda petik meringankan saya karena tidak melakukan pendampingan secara intensif pada saat anak saya belajar, tapi kami melakukan komunikasi secara intensif ketika kami diberikan izin untuk berkunjung di pesantren tersebut. Lalu kemudian guru ini perilakunya gimana sih? Yang banyak dikeluhkan, guru itu ngasihnya tugas doang. Sama orang tua tuh dikeluhkannya gitu. Jadi beban anak menjadi penuh karena guru udah bingung apalagi yang mau dilakukan. Nah, tentunya kebingungan-kebingungan inilah yang harus kita atasi. Apa sih inovasi-inovasi metode belajar baru yang bisa dilakukan sehingga guru tidak hanya memberikan metode pemberian tugas saja pada saat PJJ misalnya. Lalu kemudian ada juga tidak semua guru, ada guru yang masih gaptek juga. Ada. Kita jangan bilang bahwa semua diratakan ya, disamaratakan bahwa guru pasti nggak gaptek. Mungkin kalau di perguruan tinggi guru gaptek itu sudah tidak ada, hampir tidak ada lah. Hampir tidak ada. Kecuali kalau mohon maaf lahir dan batin, kami juga menemukan ada beberapa dosen yang barangkali tidak terbiasa dengan platform yang saat ini platform online misalnya Google ataupun Zoom misalnya gitu, mereka masih agak terbata-bata ataupun tertati-tati untuk bisa mengaksesnya, masih butuh asistennya, tapi kemudian 1-2 kali mereka kemudian udah bisa lancar sendiri. Tapi kalau misalnya di guru-guru di Indonesia Timur sana, atau bukan saya mengecilkan daerah-daerah terpencil, tapi itu fakta yang harus kita terima, fakta yang harus kita hadapi, fakta yang harus kita antisipasi dan hadapi dan mencarikan solusi. Lalu bagaimana juga anak? Anak itu tentunya harus komunikasi, harus aktif dalam belajar. Dia juga harus inovatif. Inovatifnya apa atau kreatifnya apa? Mengatasi kebosanan dia belajar karena kan bolak-balik lihat komputer atau lihat laptop atau lihat iPad atau lihat HP gitu ya untuk belajarnya dalam jangka waktu yang cukup panjang, lalu kemudian ada tugas ngerjainnya di laptop lagi, dikirim lagi dan sebagainya. Dan tentunya ini juga harus ada pendampingan dari orang tua. Lanjut. Rekomendasinya untuk penyempurnaan kebijakan. Tentunya pemerintah melakukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan kebijakan pendidikan ini melalui peta jalan pendidikan yang saat ini sedang digodok di Komisi 10. Dan peta jalan ini juga masih dalam perjalanan proses tukar pikiran, baik dari masyarakat maupun juga bersama kami di Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan sampai ganti menteri, ganti kebijakan, atau ganti menteri, ganti tools assessment untuk siswa. Kami menyampaikan bahwa siswa itu bukan kelinci percobaan. Nah, tentunya setiap kebijakan itu pasti, atau setiap perubahan kebijakan, atau setiap perubahan kementerian, atau setiap perubahan menteri itu biasanya melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Contoh misalnya kemarin ada Dikti gabung atau Ristek Dikti gabung dengan Kemdikbud dipisah. Lalu kemarin sekarang digabung lagi sebagian, Risteknya tidak di Komisi 10 misalnya. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini kan tentunya berdampak juga kepada masyarakat. Kemarin juga saya sempat memberikan kritikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, survei yang mereka lakukan untuk mengklaim bahwa pendidikan jarak jauh itu sukses dilaksanakan selama masa pandemi COVID, itu dilakukan kepada platform atau terhadap platform yang diberikan ataupun dijalankan oleh pihak swasta. Tapi bukan platform yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu platform rumah belajar. Oleh karena itu saya sempat mengkritik hal ini, kenapa bukan rumah belajar yang khusus dilakukan survei sehingga kita bisa mengetahui kekurangan, kelebihan, dan bagaimana untuk melakukan penyempurnaan ke depannya sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu teratasi karena platform
yang disediakan atau platform rumah belajar ini yang disediakan oleh pemerintah adalah tidak berbayar dan gratis. Bagi masyarakat-masyarakat yang ada di kota-kota besar, mungkin bisa diberikan pilihan-pilihan yang banyak karena mereka punya pilihan juga, karena mereka punya source finansial yang membuat mereka mampu untuk memilih apapun yang mereka sukai. Lalu kemudian adanya peningkatan alokasi APBN, APBD untuk pendidikan, hanya untuk pendidikan, bukan untuk hal lain, transfer daerah. 20% itu tadi harusnya Pak Aris nyampein juga bahwa 20% APBN untuk pendidikan itu tidak murni untuk pendidikan. Itu diberikan untuk ada transfer daerahnya misalnya. Nah, pencerahan sosialisasi seperti ini tentunya penting juga untuk disampaikan kepada masyarakat. Lalu kemudian saya tadi lagi nungguin Pak terkait dengan APBN ini ya. Tadi ada Pak Riki ngomong, kita ini potensinya sekian puluh billion di tahun sekian. Indonesia punya potensi sekian. Jangan sampai jadi pasar, tapi jadi pemain. Bagaimana Indonesia bisa jadi tempat untuk syuting. Tapi kemudian kenapa bukan kitanya yang syuting? Terus kita sebarkan ke luar negeri, kita masuk pasar luar negeri. Itu yang harus kita tingkatkan kemandirian dan bargaining posisi kita menjadi lebih kuat. Tidak hanya diatur oleh mereka hanya karena kita ingin mempromosikan pariwisata kita misalnya. Itu pemikiran saya. Mohon maaf, saya agak sedikit ajaib memang. Lalu kemudian yang saya ingin sampaikan juga tadi saya nunggu-nunggu. Pak Riki ngomongin nggak ya anggaran APBN untuk pengembangan ekonomi kreatif kita tuh berapa sih? Sesungguhnya menyedihkan sayangku para scholars. Saya bukannya ingin membuat kalian menjadi pesimis, tidak. Tapi justru anggaran-anggaran ini membuat kita harus bisa berpikir bagaimana kita membuat diri kita mandiri dan berdiri di kaki sendiri tanpa harus tergantung kepada bantuan APBN misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah motivator bagi adik-adikku semua para scholars. Lalu kemudian peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan hingga wilayah 3T. Bukan bagi-bagiin HP buat masyarakat Indonesia, no. Tapi bagaimana kita harusnya bisa ngasih prasarana, sarana, infrastruktur yang bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Investasi negara untuk diberikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi bukan mengajarkan masyarakat efeknya itu paradigma pragmatis. Dikasih aja. Nggak apa-apa dalam jangka panjang. Pemberian saya sempat waktu di Komisi 8 periode sebelumnya saya sempat mengkritik, ada nggak sih sebuah survei ataupun sebuah assessment tools yang melihat dampak pemberian bantuan sosial terhadap pembentukan karakter bangsa? Apakah bangsa Indonesia dalam jangka waktu panjang itu bisa menjadi bangsa yang mandiri atau bangsa yang tergantung kepada bantuan? Tapi sampai saya selesai masa jabatan saya tahun 2019 di Komisi 8, lalu kemudian saya sekarang pindah di Komisi 10, hal itu belum dijawab oleh Kementerian Sosial. Oke, lalu kemudian penyempurnaan kurikulum atau metode belajar yang terintegrasi demi terwujudnya capaian pendidikan karakter dalam ragam situasi. Nah, tentunya ini saya bilang saya penting. Kalau tadi Pak Aris menyampaikan 6C, ada tambahan. Computerizing thinking, terus kemudian tadi critical thinking, creative thinking, and so forth. Itu mungkin bisa diterjemahkan, diejawantahkan di dalam kurikulum lebih mudah di tingkat pendidikan tinggi. Karena misalnya collaborative capacity misalnya. Oke, kita bisa diterjemahkan di dalam satu semester boleh memilih apanya tadi disebutnya memilih mata kuliah yang berbeda dari fakultasnya atau dari jurusannya misalnya. Karena dia ingin melakukan kolaborasi dengan mahasiswa lain untuk kemudian membuat skripsi juga sekarang kolaborasi dengan fakultas lain supaya menghasilkan hasil kajian ilmiah yang lebih komprehensif misalnya. It's more easy. Tapi pembentukan karakter tidak serta-merta muncul pada saat para scholar sudah hadir di perguruan tinggi. Golden age untuk pendidikan karakter dimulai dari pendidikan anak usia dini. Sayangnya, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini sekarang digabung melalui kebijakan birokrasi
visi Pak Jokowi dan juga diterjemahkan oleh Pak Nadiem Makarim menjadi digabungkan dengan pendidikan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu satu. Yang keduanya, pendidikan karakter ini juga harus dilakukan secara terus-menerus seperti tadi yang saya sampaikan definisi pendidikan karakter. Bagaimana terus-menerusnya? Dari PAUD sampai SD, sampai kemudian SMP, sampai kemudian SMA. Baru bisa diasah pada saat usia scholars. Karena itu sudah tershape, terukir. Tapi kalau di PAUD-nya, proses menuju ke arah para scholars sekarang diberikan 6C tadi oleh Pak Arif. Kalau dari PAUD-nya, SD, SMP, SMA-nya tidak terbentuk dan tidak ada pembentukan proses untuk menggodok hal itu, yang mengasah keterampilan, mengasah rasa, mengasah empati, mengasah pikiran, mengasah apapun yang ada di dalam situasi sosial, di dalam situasi interaksi, belajar, cannot be happen, nggak bisa terjadi, nggak bisa diwujudkan, gitu. Saya baca, cari-cari dari websitenya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya belum menemukan terjemahan pendidikan karakter. Oleh karena itu, yang saya temukan justru dimensi pendidikan karakter dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dari situsnya justru yang diungkapkan oleh Bapak Muhadzir dari Menteri sebelumnya. Pak Muhadzir menyampaikan dimensi. Mohon izin Ibu kepada Ibu Desi. Sebentar lagi kok, habis ini selesai. Oke. Oh iya, oke. Kita punya waktu kurang lebih 1 menit lagi ya Ibu ya, biar kita perdalam di sesi tanya jawab. Siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama, maaf ya saya kepanjangan. Jadi kayak raker ya. Dimensi pendidikan karakter itu olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Kalau dimensi ini tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, nggak akan ada pendidikan karakter yang terbentuk. Oke. Kemudian yang terakhir, oleh karena itu kita harus sama-sama sadar. Saya sadar dengan kewajiban saya untuk melakukan pengawasan, bekerja sama untuk melakukan kebijakan, membuat kebijakan dan legislasi, lalu kemudian kesadaran pemerintah juga untuk bisa mengalokasikan anggaran dan melakukan dan melihat bagaimana keadaan Indonesia yang sesungguhnya, lalu kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan, lalu kemudian para scholars, masyarakat juga selalu memberikan masukan-masukan kepada kami melalui semua arah, baik langsung kepada eksekutif maupun kepada legislatif untuk bisa memberikan masukan-masukan sehingga penyempurnaan kebijakan itu menjadi tepat sasaran dan tepat guna, efektif dan efisien, bisa diaplikasikan dan bisa diterima manfaatnya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Satu lagi, saya juga sempat terkait dengan tadi ICA Institute. Ini masih dalam diskusi dan perdebatan. ICA Institute, saya ingat banget waktu itu saya sampaikan. Apa yang membuat ICA Institute ini menjadi sebuah hal yang istimewa, sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa Indonesia sudah melakukan PJJ ataupun daring pendidikan jarak jauh di tingkat pendidikan tinggi, yaitu oleh UT ataupun Universitas Terbuka. Kenapa tidak menjaring dan menyempurnakan UT yang sudah ada, harus membuat yang baru, membutuhkan APBN yang baru. Itu saja dari saya sebagai penutup, kayaknya udah deh. Lanjut, kayaknya terima kasih ya, seingat saya. Itu saja dari saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga ada masukan, saya sangat menunggu kritikan, analisa dari para scholars tentunya untuk bisa mempertajam kami dalam melakukan pengawasan kinerja-kinerja pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.